Nami nurut ya lairipun Bung Karno menika wonten prasa wonten ngantos wonten kula men dipun ceritani ingkang mangke wonten niku. Nek iki prasa bapakipun menika lak Nggih. kepala sekolah kemudian wonten prasa. Dan menika lairipun Bung Karno wonten niku. Tapi kontras dangu-dangu wonten ingkang nyertaken nek Bung Karno kok lairipun wonten Mojokerto. Tapi wonten tiyang prosa ingkang nyataken menawi Bung Karno lairnya itu di prosa. Percaya saya Pak di prosa. Jombang mungkin Bung Karno menawi cerita Jombang itu adalah kota kelahiran saya Pak. Akhir menawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta seminar sekalian yang saya hormati, saya berbahagia sekali bisa hadir di acara Hari Jadi Jombang yang ke-114 dan Jombang Festival 2024. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan rekonstruksi dokumenter jejak Soekarno di Ploso Jombang. Saudara-saudara sekalian, saya akan memulai kisah Soekarno di Ploso Jombang itu dari jejak orang tuanya. Ini adalah baselit keluaran dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di sini tertulis 28 Desember 1901 dinyatakan bahwa Raden Sukaini Sosrodjardjo, ayahnya Soekarno, mulai bekerja di Ploso sebagai mantri guru di sekolah Angkoloro atau Tweede Classic School. Kemudian ada dokumen lain yang berisi kurikulum vitae Raden Sukaini Sosrodjardjo yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 1903 di Ploso. Ini ada tangannya Sosrodjardjo. Ini adalah kurikulum vitae yang mencatat di mana Raden Sukaini bekerja sebelum di Ploso. Ini pertama ditulis di sini dinyatakan mulai bekerja pada tahun 1890 di daerah Besuki. Kemudian ini pada tahun 1903 sudah berada di Ploso. Itu data-data yang menunjukkan bahwa Pak Kenny sudah ada di Jombang sejak tahun 1901. Pada saat itu Pak Sukeni bekerja di sekolah Angkoloro yang ada sekitar 150 meter dari rumah kediamannya. Nah, ini rumah kediaman Pak Sukeni. Ini rumah yang sudah mengalami renovasi, yang roboh tahun 2013. Nah, ini rumah Pak Sukeni di Ploso, di daerah Rejo Agung ya. Ini foto tahun 1964. Ini rumah yang lebih awal. Bentuknya seperti ini. Kemudian mengalami renovasi menjadi seperti ini. Kemudian roboh pada tahun 2013. Nah, itu tentang Pak Sukeni. Nah, kemudian ada data dari ITB, ini tentang Soekarno ya. Jadi Raden Soekarno, ini buku induk ITB, Teknik High School,
keluar tahun 1921. Di sini dinyatakan Raden Soekarno lahir tanggal 6 Juni 1902. Kemudian ada data lagi, stambuk. Stambuk itu catatan ya. Nah ini tulisannya Pak Sukeni, stambuk surat asal usul Raden Sukeni. Jadi di sini dituliskan leluhurnya Pak Keni itu siapa saja, kemudian anak-anaknya siapa saja. Nah, di sini tertulis di paling bawah, ini dinyatakan di sini Raden Soekarno atau Insinyur Soekarno lahir 6 Juni 1902. Jadi data-data paling awal tentang Soekarno, kapan lahirnya itu tahun 1902, itu adalah merupakan data-data terawal yang kami temukan. Kemudian ada data dari masa pendudukan Jepang. Ini menunjukkan bahwa Soekarno mula-mula sekolah desa di Ploso Jombang. Di mana sekolah ini berada? Nah, bisa saya tunjukkan lokasinya. Ini sekolah desa di sini. Ini bekas lokasinya. Ini sekarang menjadi terminal Ploso. Lalu di mana sekolah Onggoloro tempat Pak Keni mengajar? Ini ada di Losari. Ini tidak jauh dari sekolah desa tempat Soekarno belajar. Nah, kemudian dua sekolahan itu berpindah ke utara, ke selatan di daerah SD 1 Ploso. Nah, itu beberapa data awal tentang rekam jejak Soekarno yang berhasil kami telusuri melalui dokumen. Ada juga foto udara yang kami temukan yang menunjukkan lokasi rumah tempat lahir Soekarno dan sekolah desa dan sekolah Onggoloro. Nah, ini adalah foto udara dari tahun 1947 yang menampakkan stasiun Ploso di sini ya. Kemudian bergerak ke arah utara, kemudian ke kiri. Nah, ini. Nah, disinilah rumah Bung Karno, rumah kelahirannya. Nah, ini foto udara juga. Dikeluarkan 1947. Ini memotret dari udara. Nah, begini ya. Di mana lokasi sekolah Onggoloro, yaitu di sini. Kemudian ini sekolah desa di sini, yang sekarang menjadi terminal. Nah, sekolah Onggoloro sekarang menjadi reruntuhan. Ini kita bisa tunjukkan fotonya. Nah, ini tinggal seperti ini sekolah Onggoloro. Ini ketika ada teman-teman dari penelusur sejarah Rudebruk Surabaya berkunjung ke sekolah Onggoloro. Nah, kemudian kita juga menemukan data dari terbitan asing. Misalnya ini buku The Riverside Dictionary of Biography. Di sini terbitan 2005. Di sini menyatakan bahwa Soekarno lahir 1902. Kemudian juga ada buku lain ini. Current Biography Yearbook terbitan 1948. Di sini juga dinyatakan Soekarno lahir 1902. Ini juga sebuah buku terbitan 1956 menyatakan Soekarno lahir 1902. Juga data berikutnya. Ini buku Leaders of Asia. Terbit pertama tahun 1965. Ini juga menyatakan Soekarno lahir 1902. Nah, itulah bukti-bukti
yang kami temukan bahwa Soekarno lahir 1902 pada tanggal 6 bulannya Juni. Lalu dari mana kita tahu bahwa Soekarno lahir di Ploso? Itu bisa dijelaskan dari cerita tutur yang ternyata cerita-cerita tutur itu memiliki data historis. Misalnya cerita dari Kediri, dari dalam pojok yang menyatakan bahwa Pak Sukeni itu bekerja di Ploso, kemudian Soekarno lahir di Ploso, dan ketika persalinannya itu dibantu oleh seorang tua bernama Raden Mas Kiai Surasentono, dan kemudian yang menanam ari-ari adalah Sumojani, dan yang mengobati Soekarno kecil ketika sakit adalah Den Mas Mendung atau Raden Mas Sumosewoyo, yang juga mengganti nama Kusno menjadi Soekarno. Nah, nama-nama itu ternyata berhasil kita temukan fotonya. Artinya cerita itu ada data historisnya. Nah, ini misalnya, ini satu foto, foto dari tahun 1925 ini, dari Berumbung ini. Nah, foto ini saya peroleh dari Mas Arief, dari TAJB, kemudian beliau dapat dari Pak Sulis, dari Kabuh. Nah, di sini kita temukan gambarnya, ini namanya Mbah Surasentono. Ini yang membantu proses persalinan Soekarno. Ini asalnya dari Kabuh, rumahnya ada di daerah Jalan Juanda, Jombang. Dulu Jalan Sencaki namanya. Meninggal di Jogja, dimakamkan di sana. Nah, di belakangnya ini Mbah Sumojani. Ini yang menanam ari-ari Soekarno di Ploso. Dari mana beliau ini? Beliau ini tinggal di daerah Geneng, di Jombang. Nah, kuburannya juga ada di sana. Rumahnya masih ada sampai sekarang di daerah Geneng. Nah, ini yang menanam ari-ari Soekarno, namanya Mbah Sumojani. Kemudian ini ada foto, ini Raden Mas Sumosewoyo atau Den Mas Mendung. Ini yang mengobati Soekarno kecil ketika sakit-sakitan. Dan yang mengganti nama Kusno menjadi Soekarno. Beliau ini dari dalam pojok Kediri. Nah, ini fotonya. Waktu itu tinggalnya di Kabuh ya. Ketika Soekarno masih kecil. Dan Den Mas Mendung ini tinggal di Kabuh. Nah, jadi cerita dari dalam pojok itu terbukti punya data historis. Nah, kemudian dari Ploso itu juga ada cerita tentang beberapa nama yang terkait dengan masa kecil Soekarno, yang itu kemudian kita bisa membuktikan melalui data foto ini. Ini satu foto ya. Ini foto diambil tahun 1964 di depan rumah kelahiran Soekarno di Ploso. Ini menampakkan Cindy Adams, penulis autobiografi Bung Karno, penyambung lidah rakyat. Nah, di sebelah kirinya ini adalah Mbok Suwi. Mbok Suwi ini yang ngomong Soekarno ketika kecil di Ploso. Kemudian di sebelah kanannya Cindy Adams ini ada namanya Mbah Joyo. Mbah Joyo ini adalah teman masa kecilnya Soekarno. Mbok Suwi dan Mbah Joyo berhasil kita lacak, bekas rumahnya masih ada sampai sekarang. Kemudian kuburannya juga ada, masih ada di Ploso ya dua-duanya. Mbok Suwi ada di desa Balong Jati, Rejo Agung, dan Mbah Joyo ada di desa Kopensari, Rejo Agung juga. Nah, di sebelah Mbah Joyo ini ada gambar ini di sini. Ini setelah kita berhasil identifikasi adalah Raden Sutomo. Ketika itu pada tahun 1964 ketika foto ini diambil, bekerja sebagai Wedono Ploso. Kemudian ini Bapak Abdul Syukur, ini tokoh masyarakat di Ploso pada masa itu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk melakukan rekonstruksi dokumenter berdasarkan data-data yang kami peroleh, baik dari dokumen, arsip,
foto, kemudian peta, dan juga cerita tutur dari masyarakat. Jadi semoga dari apa yang saya paparkan melalui rekonstruksi dokumenter ini bisa memberikan informasi yang valid tentang fakta kelahiran Soekarno di Peloso 6 Juni 1902. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.